Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi dengan kami dari PT GRI Reliansi Indonesia, perusahaan konsultan Quality Management System yang bergerak dalam bidang advisory, consulting, training, risk assessment, gap analysis audit, dan second party audit. Kawan GRI, kita sudah sering mendengar istilah ISO 9001, salah satu sistem manajemen mutu yang pada saat ini banyak sekali digunakan oleh berbagai industri. Banyaknya industri yang menerapkan sistem manajemen mutu ini terkadang menimbulkan pertanyaan di benak kita, terutama yang baru sekali atau akan menerapkan ISO 9001 di organisasinya. Apa sih sebenarnya ISO 9001 ini, serta apa saja klausul-klausul yang terdapat di dalamnya? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Asep Budi Mulyana, untuk membahas secara sekilas apa itu ISO 9001. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ISO. ISO International Organization for Standardization adalah sebuah nama organisasi standarisasi internasional yang didirikan pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Organisasi ISO saat ini beranggotakan lebih dari 160 lembaga standar nasional dari berbagai negara di seluruh dunia dan anggota perwakilan atau organisasi non-pemerintah lainnya. Sasaran organisasi ISO ini adalah mempromosikan pengembangan standar dalam rangka memfasilitasi pertukaran barang dan jasa internasional. Yang kedua, tujuan dari organisasi ISO ini adalah mempromosikan kerjasama dalam bidang intelektual, ilmiah, dan ekonomi. Kelompok anggota ISO ini dibagi menjadi 3.000 komite teknis atau technical committee atau TC. Nah, komite teknis yang membahas ISO 9001 ini adalah TC 176. ISO hanya mengembangkan standar yang dibutuhkan oleh pasar saja. Organisasi ISO saat ini memiliki portofolio sekitar 21.000 standar, dan ISO 9001 merupakan standar yang paling banyak digunakan saat ini. ISO 9001 merupakan standar sistem manajemen yang memuat seperangkat persyaratan tertulis yang mendefinisikan praktek-praktek yang diakui dan dapat diterima secara universal untuk memastikan bahwa organisasi secara konsisten memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. ISO bukan merupakan standar produk dan jasa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. ISO merupakan sistem standar manajemen yang bertujuan untuk mengelola proses dalam rangka menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pelanggan. Persyaratan-persyaratan dalam ISO 9001 bersifat generik, artinya persyaratan-persyaratan tersebut bersifat umum dan berlaku untuk semua organisasi terlepas dari jenis dan ukurannya. ISO 9001 mulai dirilis pada tahun 1987, terdiri dari 20 elemen mengikuti struktur dari BS 5750. Struktur BS 5750 ini sesuai dengan sektor manufaktur. Kemudian pada tahun 1994 ISO diperbaharui dengan melakukan perubahan minor terhadap ke-20 elemen tersebut. Pada ISO yang dikeluarkan di tahun 1994 ini, sistem manajemen mutu memiliki atau mengalami pergeseran dari yang pertamanya perspektif perbaikan menjadi perspektif pencegahan. Karena itulah di ISO 9001 ini mulai mensyaratkan pemeriksaan dan pemantauan produk pada tahapan proses, bukan hanya evaluasi produk jadi saja. Kemudian ISO diperbaharui kembali pada tahun 2000. Perubahan ini menyangkut perubahan major, yaitu mulai diperkenalkannya sistem manajemen mutu dengan pendekatan proses serta prinsip-prinsip manajemen mutu. Kemudian pada tahun 2008 ISO 9001 ini kembali mengalami perubahan dengan sedikit perbaikan atau perubahan major, yaitu dengan penambahan klarifikasi pada persyaratan dan integrasi. Pada tahun 2015 ISO 9001 kembali direvisi dan kali ini mengalami perubahan major, yaitu dengan memperkenalkan pemikiran berbasis risiko, kepemimpinan, dan high level structure. Kawan GRI,
Jika organisasi kita memiliki keinginan untuk menunjukkan konsistensi dalam menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan persyaratan pelanggan, hukum, dan perundangan, serta memiliki keinginan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk melaksanakan proses perbaikan sistem dan jaminan mutu secara terus-menerus sesuai dengan persyaratan pelanggan, hukum, dan perundang-undangan, maka sistem manajemen mutu ISO 9001 ini dapat menjadi pilihan bagi organisasi kita dalam mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan atau harapan atau keinginan organisasi yang tadi disebutkan. Nah, bagi semua organisasi, keputusan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 ini bisa merupakan sebuah keputusan yang strategis jika upaya untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta pencarian dasar yang kuat bagi sebuah pengembangan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan bagi organisasi di mana kita berada. Terkait dengan hal tersebut, biasanya terdapat 3 alasan yang menjadi latar belakang sebuah organisasi menerapkan atau mengimplementasikan ISO 9001. Yang pertama, dan ini yang paling umum, biasanya karena dipersyaratkan oleh pelanggan atau oleh calon pelanggan, sehingga organisasi mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengimplementasikan standar ISO 9001. Yang kedua, karena ada dorongan internal dari organisasi itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas operasional. Dan yang ketiga, bisa jadi penerapan sistem ISO 9001 oleh sebuah organisasi dikarenakan dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, ISO 9001 ini mengharuskan organisasi untuk menerapkan pendekatan proses. Pendekatan proses adalah tata cara bagaimana upaya mencapai hasil yang diinginkan melalui pengelolaan aktivitas dan sumber daya yang terkait dengan sebuah proses. Dalam ISO 9001 ini, persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan pendekatan proses ini dapat dilihat di klausul 4.4. Pada ISO 9001 ini juga diterapkan model PDCA, yaitu sebuah model yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan penerapan klausul-klausul ISO 9001 dalam mencapai hasil sistem manajemen mutu. Secara struktur, ISO 9001 ini terdiri dari 10 klausul, di mana klausul pertama itu memuat atau mencantumkan ruang lingkup dari standar ini. Klausul kedua mencantumkan referensi normatif yang menjadi acuan dari standar ISO 9001. Klausul ketiga memuat istilah dan definisi yang terdapat dalam standar ini. Sementara klausul keempat, klausul kelima, klausul keenam itu merupakan point plan atau P dari siklus PDCA. Klausul keempat itu mencantumkan tentang atau membahas konteks organisasi. Klausul kelima mencantumkan tentang kepemimpinan, dan klausul keenam mencantumkan tentang perencanaan. Sementara poin DU atau D pada siklus PDCA itu terdapat pada klausul ke-7 dan ke-8, di mana klausul ke-7 mencantumkan tentang dukungan atau support, dan klausul ke-8 mengatur tentang operasi. Sementara poin C atau cek pada siklus PDCA terdapat pada klausul ke-9 yang membahas tentang evaluasi kinerja, dan poin X atau A pada siklus PDCA terdapat pada klausul ke-10. Atas perhatian dan partisipasi dari seluruh kawan GRI untuk program-program yang diselenggarakan PT GRI Reliansi Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam sekilas standar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.